Shalom Radiance, kembali lagi di Ibadah Radiance Community Online Service bersama saya Brian yang akan menjadi host teman-teman semua di ibadah kali ini. Bagaimana kabar teman-teman? Pasti baik-baik aja ya. Nah, di bulan Februari ini tema kita adalah temanya relationship. Wah, seru banget ya teman-teman. Dan juga yang lebih spesial lagi adalah pembicara kita hari ini adalah Kak Raguel Lewi. Wah, pasti udah gak sabar banget ya. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita ketemu lagi. Shalom Radiance. Gimana kabarnya semua? Ini minggu ketiga bulan Februari 2021. Hope you guys doing well semuanya. Kita mau menyembah memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Yuk, kita mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami, luar biasa, ajaib segala perbuatan Tuhan. Dan Kau menyelamatkan kami Tuhan, melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap persembahan kami Tuhan. Ini doa-doa kami biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesuslah kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, serta Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan
berkuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dia yang berkuasa selamanya. Haleluya. Yuk kita mau siapkan hati kita yuk. Jesus. Urapi kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, nyatakanlah dirimu. Terima kasih. Everyone need compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kind of a Savior, hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Everyone need compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Everyone, a Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Take me as you find me, all my fears and failure. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. And now surrender. A Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. A Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Everyone, whoa, terima kasih Bapa kami. Semuanya sembah Dia, semuanya sembah Tuhan. Kiara lama sakan lama ya lama ya lama ya lama. Kiara lama ya lama se. Kiara lama Kiara lama ya lama sakara lama ya nara shakara lama ya nara lama ya nara hallelujah, hallelujah, hallelujah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. A Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. So when I'll fly on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll
sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh, battle belongs to you. So when I'll fight on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Now I'll fight on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I'll fight on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh, the battle belongs to you. Oh, the battle belongs to you. Yeah. Karalabasa naralabaya naralabasa kanaralabaya naralabaya. Kiaralabasa naralabaya naralabaya naralabaya. Oh, karena kami percaya peperangan kami ada di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Kami menang bersama dengan Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. God is mighty to save. Perkasa untuk menyelamatkan setiap kami, perkasa untuk memulihkan setiap kami, perkasa untuk membuat kami baru, perkasa untuk membuat kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kuralabasakanalalaba. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama telah lenyap, yang lama telah pergi. Hey, shakaralabaya naralaba haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, 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 you're my victory, you're my victory, you're my victory, you're my victory, yeah, you're my victory, oh God, you're my victory. Hallelujah, with my hand lifted high. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mendengar rekaman ini Tuhan. Tuhan nyatakan kehidupan, Tuhan nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Setiap mereka yang letih lesu, setiap mereka yang lemah Tuhan,
Setiap mereka butuh penghiburan, Bapa, Engkau menghampiri setiap mereka Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan mereka semua Tuhan. Kami nyatakan nama-Mu besar, kami nyatakan Kau berkuasa, kami nyatakan sungguh ajaib segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jiwa kami mengetahuinya Tuhan. Syakaralabalaba sakananaralabayana sakananaralabayana sakaralabayana shakaralabayana is our God. Sing with me, how great is our God. No world will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. No, let's see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, let's see how great is our God. Name above all name, Jesus' name above all name. You are worthy of my heart will sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. No, let's see how great is our God. No, let's see how great. No, let's see how great. No, let's see how great is our God. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amen. Nah teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Bapak. Hari yang luar biasa boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Bapak. Dan Bapak, kami mengucap syukur atas pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan kepadamu ya Bapak. Biarlah ini menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Bapak, sebentar Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biar Kau berkati bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke,
Kau lawat bangsa ini Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi, dan juga Tuhan, Kau berkati para pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Biarlah Kau berikan satu kesatuan hati ya Bapa, untuk memimpin bangsa ini secara tulus dan benar Tuhan, sesuai dengan isi hatimu ya Bapa. Biar Kau berikan tambah-tambahkan hikmat Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pandemi yang melanda negara ini Tuhan, bahkan seluruh dunia ya Bapa. Biar Kau boleh Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini cepat-cepat berlalu ya Bapa, dan kami dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dapat datang ke gereja melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah ada Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah ini menjadi titik terang Tuhan, bagaimana nantinya di kedepannya Tuhan Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan, yang dapat melawan virus corona dengan baik ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati masyarakat Indonesia Tuhan, biarlah lebih banyak yang taat lagi kepada-Mu Tuhan, meskipun dalam keadaan yang sukar Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu tetap diagungkan dan Engkau tetap berkuasa atas kami Tuhan. Jangan biarkan masalah yang sukar ini menutupi segala sukacita kami Tuhan, segala damai sejahtera direnggut Tuhan, tidak. Dan biarlah justru damai sejahtera ada di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami mau berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBI Renewal. Kau berkati gereja ini Tuhan, Kau perluas kapasitasnya Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaatnya Tuhan, Kau juga berkati Tuhan gembala kami Tuhan, Om Hari dan Tante Sian beserta keluarganya. Biarlah Kau berkati dimanapun mereka berada, Kau berkati usahanya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau lindungi sertai betul-betul persembahan kuat kuasa dari Yesus. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Radiance Community. Kau berkati pastor kami Tuhan, Kau Yato dan Simel beserta keluarganya. Dan juga Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati usahanya, dimanapun mereka berada, Kau lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan, gereja ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan visi misi yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan kami Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan, lebih serius sama Tuhan, lebih taat sama Tuhan. Mau baca Alkitab, mau saat teduh, mau melakukan firman-firman Tuhan setiap harinya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, tambah-tambahkan berkat pada setiap kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, boleh menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk layak untuk menerima firman Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dari Radiance Community. Senang sekali saya bisa diundang lagi ke sini. Thank you atas kepercayaannya, dan aku bersyukur bahwa kali ini aku bisa diizinin untuk bawa tema special soal relationships, karena relationship adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang gak pernah gagal dan gak pernah berhenti mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami pengertian untuk bisa menyelami topik ini dengan baik, sehingga kami bisa mengerti nilai-nilai sebuah hubungan yang penting Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Relationship is very powerful, teman-teman. Hubungan adalah sesuatu yang sangat kuat. Hubungan itu dibutuhkan semua orang. Banyak orang bilang kalau misalnya orang introvert gak butuh teman, itu sebuah kebohongan. Karena introvert itu juga butuh teman, tetapi dia pilih-pilih aja teman. Dia gak butuh orang yang banyak. Dia cuma butuh beberapa orang yang dekat di hatinya dia dan di mana dia bisa jadi dirinya dia sendiri. Jadi berbeda dengan orang ekstrovert yang memang butuh ditemenin kemana-mana. Jadi semua orang butuh relationship. Bahkan kalau boleh jujur, kita semua adalah produk dari relationship. Kita semua adalah produk dari hubungan
orang tua kita, ayah dan ibu kita. Yang saya tahu tidak ada seorang pun yang kamu lahir dari batang pohon di sini atau lahir dari telur dari Kinder Joy gitu kan. Nggak ada, semua lahir dari hubungan orang tuanya. Dan bahkan banyak orang bilang bahwa beberapa riset bilang bahwa kesepian adalah sebuah fenomena yang bisa bunuh orang di Amerika. Jadi bisa dibilang bahwa relationship juga bisa menjadi sumber kebahagiaan dan juga sumber luka. Banyak orang bisa belajar merasa secure, merasa tenang dengan dirinya, simply karena dia dikelilingi orang-orang yang punya keluarga yang baik. Dan banyak juga orang-orang yang haus kasih sayang di luar sana, simply pada waktu ditelusuri, dia ternyata tidak lahir dari keluarga yang bisa, mungkin tetap baik, tapi keluarga yang tidak bisa mencukupi kasih sayang yang dibutuhkan. So, bisa dibilang bahwa hubungan adalah sesuatu yang penting. Makanya Tuhan selalu mencitrakan dirinya sebagai the God of relationship. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana, dia bukan Tuhan yang bertengger di surga, dan dia nggak sekedar stay di sana, tetapi dia adalah Tuhan yang turun untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak. Makanya kalau boleh saya jujur bilang, the true riches, kekayaan terbesar semua orang itu bukan di uang, tapi ada di hubungan-hubungan yang mereka punya. Kesehatan juga penting, tetapi kalau kamu nggak punya sebuah hubungan, kamu beresiko tidak bisa ada kekosongan di jiwamu. Jadi tentu bahwa kita bisa penuh dalam Tuhan, tetapi hubungan juga tetap merupakan sesuatu yang penting untuk kita bisa belajar, kita bisa melatih karakter kita bisa berkembang biak, kita bisa punya objek di mana kita mengasihi, dan kita bisa punya subjek di mana kita merasa dikasihi juga. Karena kalau kita belajar mengasihi, kasih nggak bisa berdiri sendiri. Kasih itu harus ada yang memberi dan harus ada yang diberi. Kamu harus belajar untuk memberi dan kamu harus belajar untuk diberi. Beberapa orang merasa kesulitan pada waktu dia diberi. Beberapa orang susah memberi kasih. Beberapa orang juga susah diberi kasih. Beberapa orang yang tidak terbiasa diberi kasih pada waktu mereka diberi kasih. Mungkin teman-teman pernah ketemu orang-orang yang pas disayang, mereka langsung bilang, apaan sih lu, norak banget sih. Itu adalah orang-orang yang tidak terbiasa diberi kasih. Nah, jadi saya percaya bahwa di momen ini pun kamu bukan cuma perlu belajar mengasihi, tapi kamu juga perlu belajar dikasihi. Banyak orang terbiasa memberi, tidak terbiasa diberi. Pada waktu memberi dia hebat, pada waktu diberi dia norak gitu. Nah, ini pun adalah sesuatu yang penting dan di sini kita belajar. Tapi hari ini saya juga nggak mau belajar dari situ. Saya juga mau memberi pelajaran bagaimana Tuhan itu mengasihi. Ini ada satu analogi yang saya mau bagikan ke teman-teman tentang bagaimana ada mungkin seseorang yang mungkin ini kamu, mungkin ini beberapa di antara kalian. Kalian mungkin lagi mau PDKT sama seseorang, kalian pengen pendekatan sama seseorang. Kamu udah ajak dia jalan, kamu udah enjoy sama dia, kamu pengen ngobrol sama dia dan kamu udah enjoy dan obrolan kalian lancar, everything's good. Tapi yang terjadi adalah orang ini pada waktu kamu mau ngajak lebih serius, orang ini menghargai kamu, menghormati kamu, tetapi pada waktu diajak mau serius, dia bilang enggak. Bahkan dia kayak ngomong sama tangan. Dia kayak ngasih kamu jarak seukuran tangannya dan bilang bahwa hehe, kamu jangan mendekat lebih dalam. We are good friends, tapi enggak lebih dari itu. Mereka sopan sama kamu, tapi sebenarnya kamu mau lebih dari itu. Kamu mau punya hubungan lebih dalam, tapi mereka hanya mau hubungan yang segitu aja. Kayak orang yang mungkin teman-teman yang nulis teks panjang, menceritakan bagaimana kekaguman kamu sampai dia, tapi cuma dibalas WK. Atau mau bilang love you, tapi cuma balasnya thank you. Atau mau bilang kangen, balasnya cuma senyum doang emoticon. Kan nyebelin ya. Terus pengen lebih, tapi dia ngomongnya jalanin dulu aja. Saya nggak tahu ada berapa di antara teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Saya nggak tahu, tapi saya rasa apa yang saya bagikan cukup relatable bagi kita semua yang di sini. Nah, ini bukan cuma pacar, ini bisa jadi pacarmu, ini bisa jadi gebetanmu, bisa juga ini seperti orang tua yang mau establish kembali hubungan dengan anaknya. Mungkin karena banyak faktor dia sudah tidak dekat lagi dengan anaknya, tetapi dia anaknya seperti biasa menghormati orang tuanya, tapi pada waktu orang tuanya mau mendekat, anaknya cuma bilang, hey ma, sampai di situ aja. Hey papa, cuma sampai di situ aja. Nah, kayak chat nggak dibalas, kirain sinyalnya jelek, tapi ternyata memang kitanya yang jelek. Dan ini yang bikin kita frustrasi. Dan susahnya kenapa? Karena cinta itu nggak bisa dipaksa. Kamu pengen sebuah hubungan yang bukan cuma sekedar dekat, tapi hubungan di mana kamu bisa merasa nyaman, kamu bisa merasa jadi dirimu sendiri. Kamu nggak usah pakai make up pun, kamu enjoy.
Kamu bisa ngomong apapun diinginkan. Bahkan diam pun tetap nyaman. Bisa marah, bisa baik, bisa ketawa bareng, bisa nangis bareng. Dan ini adalah sebuah level dalam hubungan yang sebenarnya disebut sebagai keintiman. Ini yang kita inginkan. Masalahnya kita pengen intim, tapi nggak semua orang pengen punya keintiman dan kedekatan seperti itu sama kita. Karena apa? Karena cinta nggak bisa dipaksa. Kenapa saya membahas hal ini? Karena ini for your information. Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru diceritakan sebagai Tuhan yang begitu ingin punya hubungan dengan manusia. Begitu ingin dan dia terus-menerus mengejar hati manusia. Tetapi manusia ciptaannya dan semua ciptaannya dengan sopan menjaga jarak, menghormati dia, tapi tidak mau mendekat. Sopan, tapi nggak mau lebih dalam. Bahkan bukan cuma nggak mau lebih dalam, dia pun sopan sama Tuhan, sopan sama yang lain juga. Makanya Tuhan berkali-kali bilang bahwa Israel itu, bangsa pilihannya itu selingkuh. Nah, dan bahkan kalau boleh jujur teman-teman, Bapa di surga digambarkan sebagai seorang Bapa yang begitu ingin dekat dengan anak-anaknya. Begitu ingin punya establish hubungan yang real dengan anak-anaknya. Tetapi yang terjadi, anak-anaknya cuma gitu aja, karena dia mau kita lebih dari sekedar ke gereja atau duduk di bangku atau merasakan atmosfer dalam gereja, tapi dia mau keintiman, dimana bukan cuma kamu curhat sama dia, tapi dia juga curhat sama kamu. Seringkali kita yang nggak mau. Di Kejadian 2 ayat 16-17, teman-teman boleh buka. Saya nggak bakal buka terlalu cepat karena waktu saya di sini kata cuma sampai 20 menit. Nah, di Kejadian 2:16 dikatakan bagaimana Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di dalam Taman Eden. Dan dia ngomong kasih perintah bahwa semua pohon di tempat ini boleh kamu makan buahnya. Tapi begitu kamu makan ini, kamu pasti akan mati. Nah, pertanyaan itu juga yang sering saya tanyakan. Kenapa ada buah itu? Kenapa? Karena kalau nggak ada buah itu, kan kita nggak bakal jatuh dalam dosa. Kita masih bakal oke aja. Kita mungkin cuma masih makan biji-bijian, buah dan rumput. Tapi sekarang gara-gara ini kita jadi makan segala macam binatang dan bahkan kita makan teman. Dan seringkali beberapa di antara kita makan hati. Nah, tapi saya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kau harus taruh buah kurang kerjaan itu? Dan saya belajar, kenapa? Karena Tuhan mau manusia memilih dia secara sadar. Tuhan mau lewat pohon itu. Tuhan mau manusia memilih untuk taat dan mengasihi dia dan mendengarkan dia secara sadar. Kenapa? Karena bagi Tuhan ketaatan berarti mengasihi. Firman Tuhan bilang bahwa kalau kau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan mau manusia itu mengasihi dia. Tuhan mau manusia memilih dia secara sadar. Dan terbukti manusia memberontak. Terbukti manusia pilih buah. Bukan dia, dan terjadilah patah hati kosmik pertama di dunia. Tuhan yang sempurna, yang mulia, yang kudus, yang indah, yang tiada cacat celah, yang sempurna, ada yang tidak butuh siapa-siapa. Dia ditolak sama manusia. Dan ini pun jadi sebuah pembelajaran bagi kita. Bahwa yang sempurna aja bisa bertepuk sebelah tangan. Apalagi kita. Yang pencipta aja bisa bertepuk sebelah tangan. Apalagi kita. Makanya simpel aja. Kalau Tuhan yang sempurna aja ditolak, apalagi kita yang butiran debu. So, kalau ditolak, santai aja. Kejar. Bilang bahwa kamu senang sama dia. Kalau ditolak, nggak apa-apa. Cari yang lain. Thank you, next. Nggak apa-apa. Nah, ini yang jadi masalah. Karena yang mau jadi fans banyak. Fans itu hormat, senang, ngerasa Tuhan tuh keren. Banyak menjadi fansnya Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau cuma punya fans. Mereka banyak fans nggak mau lebih dalam, nggak mau lebih intim dengan orang-orang yang dia sukai. Tapi kalau jadi follower itu beda. Fans menyukaimu ada apanya, tapi follower menyukaimu apa adanya. Menjadi pengikut Kristus berarti kau menghargai dan mengasihi dia sebagaimana dia adanya. Pada waktu murid menjadi followers, mereka lihat Yesus pagi, siang, sore, malam, dan dari sisi kerennya sampai di sisi lagi biasa aja. Yang belum mandi, belum sikat gigi, rambut belum disisir, lagi kesel sama ahli Taurat. Yesus lagi telat pas urus Lazarus, lagi down karena diusir di Nazaret. Para murid melihat Yesus sebagaimana dia adanya. Fans terima apa adanya, followers terima apa adanya. Fans terima ada apanya, followers terima apa adanya. Maka begitu banyak fans, begitu lihat fans K-pop dia punya pacar, langsung luka hati, langsung emosi, langsung dendam, langsung benci banget, dan langsung pergi gitu aja. Nah, kalau saya mau cek
Di Wahyu 3 ayat 15-17 dikatakan bahwa ini ayat yang sebenarnya kita sering dengar. Tapi saya mau bacain dan saya mau share sudut pandang berbeda dari ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 15. Bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya lebih berpikir, kenapa Tuhan lebih suka dingin atau panas? Kenapa? Karena kalau misalnya dingin berarti benci banget sama dia, dan panas berarti sayang banget sama dia. Bukankah mendingan suam-suam? Jadi agak sayang tapi enggak. Bukankah mendingan kayak gitu? Tapi di sini saya belajar bahwa sebenarnya di dalam sebuah relationship, Tuhan mirip sama kita, atau kita mirip sama Tuhan. Karena mendingan sayang banget, atau nolak aja sekalian, dibanding digantungin. Suam-suam kuku berarti ada sebuah ide bahwa seperti idenya bahwa kamu menggantung Tuhan. Kamu sayang sama dia iya, tapi nggak biasa aja juga iya. Dan Tuhan seakan-akan bahwa Tuhan tuh kayak digantung. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau digantung. Nah, dan ini menarik bahwa di Wahyu 3:21 dikatakan bahwa 20 dibilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini menarik bahwa Alkitab bilang dia mengetuk. Apa yang diketuk? Pintu. Pintunya apa? Pintu gereja Laodikia. Dan ini menarik. Masa diketuk? Gereja itu kan milik Tuhan. Kenapa dia harus ketuk pintu? Yang saya tahu, soal sebagai pemilik rumah, dia berhak untuk buka dan gedor pintu itu dan kau perlu usir semua orang di dalam. Tapi menarik, dia mengetuk pintu rumahnya sendiri. Bukankah dia punya gereja? Harus ya, dia bisa masuk berbuat apapun dong. Tapi no, dia ngetuk. Mau tahu kenapa? Karena dia mau ada kesadaran dari orang di dalam untuk buka pintu. Tuhan mau bukan cuma dia sekedar mengetuk dan memaksa masuk, tapi Tuhan mau yang di dalam dengan rela, dengan sadar membukakan pintu. Dia nggak mau maksa, dia mau kita yang buka. Dan di sini pun kita mengerti bahwa God can do anything. Tuhan bisa bikin kita kaya, Tuhan bisa bikin kita miskin, Tuhan bisa bikin kita jadi apapun, Tuhan bisa bikin kita jadi robot, Tuhan bisa bikin kita apapun. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan dan dia tidak mau lakukan. Tuhan nggak bisa bikin kamu mengasihi dia. Dia bisa bikin kita, dia bisa memaksa kita taat. Dia bisa bawa kita ke surga, dia bisa bawa kita masuk ke neraka. Tapi dia nggak bisa bikin kita sayang. Dia bisa beri apa aja, dia bisa ambil apa aja, dia bisa kasih apa aja, dia bisa buang apa aja. Tapi soal hati, dia nggak bisa. Nah ini yang jadi masalah dengan sebuah gereja. Kita sering dididik untuk sopan sama Tuhan. Kita dididik untuk datang dengan kesiapan. Kok nggak gini Tuhan marah katanya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ngedate siapa yang rempong siapa. Nah tapi seakan-akan ngedate jadi susah banget. But that is religion. Agama akan membuat Tuhan jadi asing bagimu. Ada orang bilang kalau mau kudus, kamu harus kudus kamu menghadap Tuhan. Dan memang ayatnya juga ada. Dan makanya begitu banyak orang takut ke gereja. Takut menghadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka belum kudus. Tapi ini menarik. Kalau kamu nggak kudus, kalau kamu tunggu kudus dulu baru ketemu Tuhan. Kamu cari kekudusan di mana? Jawa Tengah? Enggak kan? Justru pada waktu kamu bertemu Tuhan, disitulah kekudusanmu dinyatakan. Disitulah kamu dibersihkan dengan air murni dan dibenarkan kembali. Makanya saat kamu berdosa, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. When you sin, don't run from God, but run to God. Nah, saya nggak tahu hatimu seperti apa, tapi teman-teman tahu nggak bahwa hati Tuhan saat ini sedang tergetar dan hati Tuhan sudah membuka dirinya untuk kamu mendekat. Bahwa dia pengen kamu juga menerima cintanya, tapi secara sadar, bukan karena kamu takut masuk neraka, bukan karena kamu khawatir bahwa kamu surat izin masuk surgamu hilang, tapi karena kau beneran mengasihi dia, bahwa kau memang secara genuine, secara murni ingin membangun hubungan dengan dia. Ini yang kita perlu ngerti teman-teman. Nah, saya nggak tahu kalau kalian punya hati ya harusnya kalian agak deg-degan di sini. Kalian mulai berpikir ulang soal hubunganmu. Nah, kalau teman-teman pengen dekat sama Tuhan, kalau kau sebegitu ingin ya mendekat sama Tuhan,
Sekali lagi, saya mau share. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar apa nggak. Tapi saya akan ulang ini berkali-kali. Nomor 1, kalau kamu PDKT sama orang, kamu butuh namanya waktu. Nggak buru-buru, santai, nggak terstruktur, enjoy aja. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Waktu adalah ukuran yang penting di hidup kita. Kuantitas waktu kita seringkali menentukan kualitas hubungan kita. Seringkali makin banyak ketemu, makin banyak berkuantitas berkomunikasi, hubungan akan semakin kuat. Waktu itu penting, kamu gak bisa dekat sama orang kalau kamu gak kasih waktu. Kamu paling dekat sama ortu kamu sampai langkahnya hafal. Kenapa? Karena ada waktu yang cukup untuk kenalan. Kita perlu make time untuk Tuhan. Kita bukan cuma ke gereja, tapi juga waktu privat kita sama Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya harus ulang ini sekali-kali lagi, teman-teman. Karena banyak orang sayang, tapi gak ngasih waktu. Itu gak mudah, teman-teman. Makanya LDR remains salah satu hubungan yang paling sulit. Kenapa? Karena kamu kekurangan waktu dan kekurangan kuantitas hubungan. Kuantitas waktumu. Makanya saya selalu bilang bahwa kamu gak mungkin mengasihi orang kamu gak kenal. Dan kamu gak mungkin bisa mengenal orang yang kamu tidak kasih waktu. Makanya saya mau kasih tahu, kalau kamu mengenal orang, mau makin kenal sama orang, kamu harus make time untuk dia. Sama orang aja gitu, apalagi sama Tuhan. Yang gak buru-buru, santai, gak terstruktur, enjoy aja, bisa ngobrol dengan santai. Maka Daud pun bilang, kenapa dia, katanya, seseorang berkenan di hati Tuhan. Bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Kenapa? Karena dia sendiri ngomong, 7 kali sehari aku menghadap engkau. Waktu adalah sesuatu yang penting. Nomor 2, transparansi. Permasalahannya bukan cuma sekedar kamu ngomong sama dia, tapi kamu jujur gak sama dia? Kamu menjadi apa adanya gak sama dia? Saat kamu ngobrol sama seseorang lagi PDKT, kamu ngobrol bukan cuma buat impress dia, tapi kamu ngobrol untuk saling kenal. Saling kenal berarti ada kebaikan kamu dan keburukan kamu yang dia perlu kenal. Dan begitu pun sebaliknya. Kamu perlu belajar buka mata, lihat kelebihannya, kekurangannya, kebodohannya, kelucuannya, apa yang dia senang, apa yang dia gak suka. Kamu harus belajar untuk kenal semuanya. Kamu gak bisa cuma tahu apa yang baik dari dia dan kamu gak tahu apa yang buruk bagi dia. Kamu harus tahu hal ini. Dan kadang semakin dekat seseorang, kadang mereka makin gak sopan, mereka justru makin santai aja, mereka makin lu bego ya, tapi kok gue sayang ya. Dan begitu pun juga Tuhan. Tuhan gak mau kamu sopan-sopan dengan, kayak kamu bayangin gak kamu ketemu bapakmu, kayak, ayahku, ayahanda yang telah bertahta di dalam kamar rumah atas yang telah melahirkan aku ke dunia. Diberkatilah kiranya akun bankmu, diberkatilah kiranya investasimu, diberkatilah kiranya hubunganmu dengan ibunda. Lu apa gak dilempar sendal sama bapak lu? Kayak apaan sih? Ya enggak, kenapa? Karena sang ayah gak mau kamu sopan-sopan gak jelas seperti itu. Sang ayah mau kamu jujur sama dia. Sang ayah mau kenal hati anaknya. Sang ibu mau kenal hati anaknya. God wants you to be brutally honest with him. Pas kesel kamu menghadap dia. Kesel ya kesel, berantem ya berantem, marah ya marah, sedih ya sedih. Lagi gak ada iman tetap menghadap dia. Lagi marah sama dia tetap ngobrol sama dia. Lagi nangis tetap datang sama dia. Lagi happy sama dia. Gak ada iman tetap datang sama dia. Inilah namanya keintiman. Kau membuka dirimu. Tuhan membuka dirimu. Inilah nama transparansi. Tidak ada yang ditutupi. Kebaikanmu, kejelekanmu, semua dibuka. Dan ketiga adalah kamu harus menganggap yang lain lebih tinggi. Lebih penting. Kamu harus belajar ada namanya mutual selflessness. Yaitu kamu sama-sama menganggap kepentingan dia lebih tinggi. Lebih penting. Sama seperti dia menganggap kepentinganmu lebih penting. Dan ini sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu. Dia menganggap kamu lebih penting dari surga. Dia menganggap kamu lebih penting dari nyawanya sendiri. Dan gak ada salahnya kamu menganggap Tuhan lebih penting dari nyawamu. Kamu menganggap Tuhan lebih penting dari kebahagiaanmu. Kenapa? Karena pada akhirnya mutual selflessness yang menganggap. Inilah yang menyelamatkan banyak relationship. Saat si laki merasa bahwa kepentingan perempuan lebih penting dari kepentingannya. Dan begitu pun sebaliknya. Begitu banyak hubungan rusak. Kenapa? Karena keegoisan. Only selflessness can repair relationship. Sudahkah kau datang dengan selfless pada Tuhan?
Sudahkah kau datang dengan jujur pada Tuhan? Sudahkah kau datang memberikan persembahanmu, penyembahanmu, tanpa kamu harus khawatir kamu harus merasakan sesuatu? Memberikan penyembahanmu secara willingly, selflessly. Ini sesuatu nilai-nilai yang penting. Bisa diaplikasikan ke hubunganmu, bisa juga diaplikasikan ke dalam hubunganmu dengan Tuhan. Saya harap ini menguatkan teman-teman. Saya harap ini bisa menjadi sesuatu relationship yang baik. Bahwa satu sisi bisa menjadi kunci hubungan untukmu, tapi satu sisi kunci hubunganmu untuk kembali dengan Tuhan. Sudahkah kamu membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kamu hanya datang dengan topengmu di hadapan Tuhan? Kok kamu saat ini terbiasa pakai topeng di hadapan Tuhan? Lepas topengmu. Tuhan gak butuh topengmu. Tuhan tahu siapa dirimu. Jadilah jujur di hadapan Dia. Jadilah jujur dengan segala keadaanmu. Mungkin saya berharap bahwa saya bisa mendoakan teman-teman semua di sini. Tapi saya harap itu menjadi sesuatu yang menguatkan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan waktu. Dan pentinginlah kepentingannya. Karena Dia sudah pentingin kepentinganmu duluan. Saya harapnya menguatkan bagi teman-teman. Saya mau berdoa bagi teman-teman yang mungkin mau mendedikasikan hidupnya kembali. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang sudah jauh. Untuk setiap anak-anakmu yang pengen membangun kembali hubungannya dengan Engkau. Untuk setiap anak-anakmu yang begitu membutuhkan hubungan yang sehat, Tuhan. Biarlah nilai-nilai ini bisa menginspirasi mereka untuk bukan cuma membangun hubungan dengan sesama mereka, tapi juga membangun hubungan dengan Engkau kembali, Tuhan. Bahwa Engkau gak mau kami pakai topeng, Kau justru mau kami jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, Kau telah mengingatkan kami. Kau Tuhan yang baik dan gak pernah menyerah sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Nah, gimana ibadahnya hari ini teman-teman? Seru banget kan? Saya yakin dan percaya kalau ibadah hari ini sangat memberkati kita semua. Nah, aku mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama adalah untuk ibadah minggu depan. Untuk ibadah minggu depan diadakan melalui YouTube channelnya Renewal Community Church. Diadakan di hari Minggu jam 1 siang, so jangan lupa ya. Dan yang kedua, ada Unity in Prayer. Diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 8 malam. Nah, yang ketiga, ada Cool, Community of Love. Inilah tempat wadah di mana kita bisa bertumbuh bersama secara rohani, kita bisa sharing-sharing firman Tuhan, dan pokoknya seru banget deh. Bagi teman-teman yang kepo, bisa langsung cek Instagram kita @radiance.community. Dan gak lupa, bagi teman-teman yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sekian aja pengumumannya untuk hari ini. Happy Sunday and God bless you!